Indonesia itu aneh lagi. Saya lihat ada banyak gunung berapi. Itu saya Oh, naik pesawat dari Kuala Lumpur sampai Jogja ya. hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Munir dalam HM Studio. Terima kasih kepada anda yang sudah klik dan subscribe HM Studio. Terima kasih atas sokongan-dokongan daripada anda semua. Saya doakan anda selalu sihat dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, gimana kabar anda hari ini guys? Apapun tetap jaga protokol kesihatan ya guys. Kalau di Malaysia saat ini kes harian COVID-19 makin hari makin meningkat guys. Kalau di tempat saya dah masuk zon merah ya guys. Apapun kepada rakan-rakan dan teman-teman subscriber, tetap jaga diri, jaga kesihatan anda guys. Okey guys, di video kali ini saya nak membuat lagi reaction, di mana kali ini saya akan tunaikan satu permintaan daripada rakan subscriber guys yang nak saya react video tentang hal aneh di Indonesia menurut orang Malaysia part 1. Video ini daripada channel Ivy Pan yang kini subscribernya 59,7 ribu subscriber guys. Nanti jangan lupa guys, anda pergi ke channel Ivy Pan, subscribe, like dan komen channelnya guys. Okey guys, mari sama-sama kita react dan tonton video ini guys. Menurut orang Malaysia iaitu Ivy Pan, apa hal aneh yang berlaku di Indonesia? Mari sama-sama kita tonton dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Indonesia itu aneh. Malam pertama aja saya sampai di Indonesia, saya udah merasa aneh. Kerana malah ada suara keke, Pertama dia sampai keke. Saya Indonesia dia bisa merasa dengar aneh. dari asrama saya dengan Keke bunyi apa tu guys? jelas sekali. Tapi saya tidak peduli, saya cuma ambil selimut saya gini. Dan saya tidur terus. Dan ini berlanjutan 1 bulan. Sehingga teman-teman saya antara mahasiswa Malaysia, kami membahas apakah suara itu keke, itu apa. Ternyata bunyi apa itu tu, guys? gecko, itu cicak ya. Dan Gecko, sebagai seorang cicak. Malaysia itu kalau dibilang cicak ya, saya kirain cicak yang imut-imut, yang kecil itu. Ya, Tapi halus-halus tu, kemarin kecil. ada orang Indonesia kasih tahu itu gecko itu bisa dibakar terus dimakan. Dan saya bingung, apa sih yang kecil itu bisa dimakan-makan? Ada juga Okey, kalau di Malaysia kami memanggil sebagai tokek ya, cicak tokek. Yang kalau yang besar tu. Kalau yang kecil tu panggil cicak je. tetapi ternyata gecko di Indonesia itu segede gini. Waduh, besar, saya guys. kurang tahu. Itu geckonya Boleh segede buat duit tu. ini. Saya pernah lihat lagi panjat-panjat di di atap warung dan saya lagi makan. Saya takut banget, takut takut jatuh terus jatuh ke dalam piring saya. Saya Banyak pasti cicak tokek di jerit, sana. pasti jerit. Indonesia itu aneh. Itu ada jasa laundrynya, terus jasa laundrynya itu murah banget. Itu bisa sampai 5,000, sekitar RM1,5 untuk sekilo. Bahkan kalau mak express itu cuma 12,000, itu murah meriah. Itu bikin saya Murah bikin meriah. saya seneng loh mau pakai baju, ganti baju setiap hari kerana bukan saya yang cuci, bukan saya yang setrika. Kalau di Malaysia saya harus cuci sendiri, setrika sendiri. Wah, itu makan waktu banyak. Tapi di Indonesia saya bisa fokus ke akademik, gak usah pusing itu laundry. Kalau dibayarin, ada pula yang siap antar lagi, itu enak banget. Siap servis, Kadang-kadang siap kalau kamu hantar lagi, anterin guys. laundry ya, kamu bisa dapat Menarik. baju baru. Kamu juga bisa hilangin baju juga. Nah, kadang-kadang itu laundry ketukeran gitu. Alright. Jadi sepanjang tahun ni ketukaran saya je, dah guys. kumpul-kumpulin itu baju yang saya dapat ya, dan saya kembali untuk laundry yang saya dapat darinya. Speaking of pekerja, ngomong tentang pekerja, Indonesia itu aneh lagi. Kemarin Aneh lagi guys. saya sempat makan di Olive Chicken ya. Terus saya lihat tanda hanya karyawan Hanya karyawan dibenarkan dibenarkan masuk. masuk. Terus saya bingung, apa sih karyawan dibenarkan masuk? Masa sih pekerjaannya gimana sih? Kerana karyawan kalau di bahasa Malaysia itu penulis, kayaknya penulis buku gitu. Itu Sekejap, namanya guys. karyawan. Betul guys, kalau di Malaysia kalau karyawan tu adalah penulis ataupun editor ataupun wartawan. Kalau digelar sebagai karyawan, mungkin merujuk kepada pekerja karyawan tu.
Terus Okey saya guys, bingung, menarik ni guys. apakah karyawan di Indonesia itu reporter gitu. Sekarang saya tahu, oh karyawan itu employee, itu pekerja. Ya. Indonesia juga aneh. Kerana di Aneh. tetangga, di antara jiran-jiran, ada ketua RT, ada ketua Ketua RW RT, gitu. Kalau ketua di Malaysia itu apa ada tu, istilah guys? kayak gini. Saya nggak tahu sih kalau di Ketua Malaysia RT. nggak ada apa ya, ketua gang, ketua lorong gitu. Tetapi di Indonesia punya, kemarin saya sempat pindah ke kos baru. Terus saya diminta oleh bapa kos untuk lapor ke ketua RT gitu. Kerana apa? Kerana saya orang asing. Itu saya merasa gimana ya? Kedatangan saya kayaknya sudah diinfokan ke semua jiran, ke semua tetangga. Hey, halo, ada orang Malaysia tinggal di sini. Ayo, ayo, yang mau lihat Upin, lihat Memeh bisa ke sini gitu. UPP-nya guys. Wah. Aduh. Itu rasanya saya apabila saya mula-mula sampai di kos baru, itu kayaknya apa ya, kemarin saya KKN, itu saya juga harus dilaporkan, udah ditulis surat, terus dilaporkan ke apa ya, ke gubernur, terus dilapor ke bupati di Maluku, dilaporkan ke polisi gitu. Itu harus tahu kalau orang asing itu sampai di Indonesia, di mana-mana dilaporin, biar apa ya, biar dijaga gitu loh. Ya, bagus, itu ya. Indonesia aneh ya, sering jaga orang asing ya. Kalau Okey guys, menurut anda gimana guys? Ini hal aneh ataupun unik guys? Yang mana satu? Aneh atau unik? Indonesia itu aneh lagi. Saya lihat ada banyak gunung berapi. Itu saya naik pesawat dari Kuala Lumpur sampai Jogja ya. Saya bisa lihat ada 6 gunung berapi. Dan itu bukan cuma itu aja. Kerana di Pulau Jawa itu Beliau naik kapal terbang daripada KL ke Jogja dan melihat 6 gunung berapi guys. Keren banget guys. agak banyak lagi. Cuman apa ya, saya merasa bukit gunung berapi ada di mana-mana. Saya bangun, saya bisa lihat, saya tidur balik, saya bangun lagi, lihat keluar dari tingkat pesawat. Waduh, gunung berapi yang lain lagi, gunung Banyak, berapi di guys. mana-mana. Bahkan dari kampus saya, kampus UGM, saya bisa lihat itu gunung Merapi dengan jelas pas saya lagi jogging di GSP. Wah, itu mantap. Terus ada Pasti satu menarik lagi. view dia, guys. Di Indonesia sering gempa bumi. Saya tak tahu. Kalau di Malaysia itu jarang sih ada. Tetapi biasanya dari Sumatera itu gempa residual dari sana gitu. Tapi kalau di Indonesia itu di Jogja ya, saya tinggal di Jogja ya. Itu Jogja. kira-kira setiap 6 bulan gempa lagi Tiap gitu. 6 bulan gempa ya guys. Mula-mula kami mahasiswa Malaysia kaget banget. Soalnya apa ya, gak pernah mengalami gempa segede dan sesering gini. Terus mula-mulanya semua pada update sosmed. Hayo, gempa di Indonesia, gempa di Jogja, update. Ya guys, pasal di Malaysia jaranglah berlaku gempa. Kalau ada tu mungkin dalam skala yang kecil dan orang pun tak sedar. Seperti contoh macam 2004 yang berlaku tsunami di Aceh. Di Malaysia pun tetap ada gegaran, tapi tak kuatlah gegaran dia tu. Tapi kalau di Malaysia, kalau di Indonesia ni menurutnya 6 bulan sekali gempa guys. Twitter, update Facebook, update Instagram, biar semua orang Malaysia tahu ada gempa di Indonesia yang sudah lazim, sudah biasa dirasakan oleh orang Indonesia. Bahkan saya lihat kalau gempa di Indonesia tidak semestinya semua orang Indonesia itu gemes gitu. Kalau gempa yang kecil-kecilan, kalau untuk orang Malaysia itu gede ya, kalau untuk orang betul. Indonesia Pasti itu kaget, kecil ya. pasti cemas, saya guys. lihat itu bangunan bisa getar-getar, semua malah santai aja. Wah, kalau orang Indonesia itu Indonesia memang santai saja, guys. Jadi Dahsyat. aneh ya, kenapa ada gempa bumi gak lari gitu. Saya udah mulai berdoa, biar aman gitu. Tapi orang Indonesia santai aja gitu. Kalau orang Indonesia itu aneh banget. Aneh Kalau banget, di guys. Malaysia ya, Saya pun dah merasa kalau aneh mau nih, guys. nikah ya,
itu kamu melamar ke pacar terus, baru kamu minta izin ke orang tua. Tapi malah di Indonesia ya, kamu minta izin ke orang tua dulu, baru kamu melamar ke pacar itu. Apakah itu prosedur ketukaran? Setahu saya ini mungkin kalau orang Melayu di Malaysia juga gitu ya. Itu mungkin budayanya ada perbedaannya di sini. Tetapi kalau untuk orang asing itu malah aneh. Wah, kok prosedurnya bisa gini? Seharusnya kamu dapat izin pacarnya baru tanya izin ke orang tuanya. Bahkan aneh ya, misalnya kamu udah dapat izin dari ibu mertua, bapak mertua. Akhirnya yang ditolak Yang ditolak itu pacar kamu. Kemarin saya jalan-jalan di Indonesia, saya juga merasa aneh. Biasanya kalau orang buka toko, buka warung, atau buka toko kecil di tepi jalan ya, itu biasanya mau menjual sesuatu. Tapi pernah saya lihat ada satu booth, satu stand kecil, satu warung kecil gitu. Dia lagi mau membeli emas. Saya bingung, kok ada orang mau membeli emas itu di tepi jalan gitu. Nah, kemarin saya juga lihat itu toko emas. Itu ada banyak orang antrian gitu di luar toko emas. Terus ada teman-teman Malaysia tanya saya, kenapa begitu gitu. Kerana kan orang Indonesia ya, mereka suka investasi dalam emas, dalam perak gitu. Jadi saya merasa aneh sih. Saya gak pernah lihat ada orang pengen beli emas di tepi jalan di Malaysia. Itu gak pernah. Cara makannya orang Indonesia itu sangat aneh. Kalau orang Malaysia, kami ada cili, kami taruh dalam wok, kami masak bersama santan, kari atau gimana. Pokoknya bukan seperti orang Indonesia itu cilinya dimakan gitu terus. Wah, itu saya pernah lihat orang Indonesia makan cili ataupun cabai. Orang makan macam tu je kan. Sangat bisa makan pedas. Kalau menurut saya keseluruhannya itu orang Indonesia itu lebih banyak makan pedas berbanding Malaysia. Kalau Malaysia pedasnya ada manis. Tapi kalau di Indonesia itu pedasnya murni pedas sekali. Wah, itu gila sekali. Mula-mula saya beli jajanan di Warsaba, saya beli tahu bakso kerana kan belum tahu cara makan makanan Indonesia yang benar. Saya beli tahu bakso, saya makan tanpa cabai. Ya, gitu aja. Tetapi saya lihat teman-teman Indonesia semua pakai. Ambil cabainya dan cabainya gratis. Di salah satu kotak kecil kamu tinggal ambilin aja. Terus saya mulai belajar makan seperti mereka. Dan puji, saya pun tak boleh guys kalau makan cili macam tu saja guys. Memang tak boleh guys. Tuhan, itu antara yang terbaik yang berlaku kepada saya. Kalau kamu makan jajanan bersama cabai, wah itu enak banget. Terus sekarang ya saya malah ambil banyak cabai. Satu tahu bakso saya pengen ambil 2. Tapi kadang-kadang saya pengen ambil 3. Tapi saya merasa malu sih. Ya udah saya beli lagi satu tahu bakso riso gitu, beli banyak gitu. Biar bisa ambil cabainya banyak. Terus beli susu Ultramilk. Kerana susu itu bisa meredakan kepedasannya. Makan cabai pedas, terlalu pedas, saya minum susu. Dan mula-mula saya makan cabai sedikit, setengah saya udah nangis. Kan itu lagi beli sarapan ya sebelum kuliah ya. Itu jalan dari Wasaba jalan ke ruang kuliah itu lagi nangis. Ya, pagi-pagi sampai ke kampus udah nangis. Tapi sekarang enggak. Sekarang kalau saya makannya, saya nggak lupa cabenya. Pasti nggak lupa. Mana cabenya, Bu? Oh, cabenya udah habis. Cabai, itu sakit hati itu. Gak ada cabai, gimana saya mau habisin tahu bakso ini. Speaking of Wasaba, ngomong tentang Wasaba, saya sering beli jajanan. Tapi saya beli jajanan, saya suka kalau roti, saya sambil makan, saya sambil jalan. Tapi ada banyak orang Indonesia, teman-teman, dosen semuanya pada minta saya duduk sambil makan. Atau bilang, kamu buru-buru kemana gitu. Terus saya bingung. Ternyata kalau orang Indonesia ada budaya makan itu harus duduk. Dan saya nggak tahu kalau di Malaysia, kalau pasar malam kamu beli makanan, kamu makan sambil jalan itu sangat biasa. Tapi kalau di Indonesia, saya sering ditegurin untuk duduk sambil makan. Jangan buru-buru gitu. Wah, itu saya merasa aneh sih. Setiap kali saya makan roti pasti ada yang minta saya duduk gitu.
Indonesia itu aneh. Kemarin saya Aneh makan lagi, nasi, guys. terus teman saya langsung ambil kerupuk, langsung dikasih ke nasi saya. I mean, what the hell? Kenapa makan kerupuk bersama nasi? Itu apa ya, itu apakah kombinasinya benar gitu kan? Kerupuk itu biasanya apa ya, makan kerupuk dicelupin sos tomat. Kalau itu orang apa ya, orang timuran di Semenanjung Malaysia makan gitu, kerupuk leko, kerupuk gitu. Tapi Sekejap ya, guys. orang Kalau di Pantai Timur, orang Pantai Timur makan kerupuk cicah dengan budu, guys. Memang sedap, guys. Dan saya pun selalu pergi ke tempat-tempat yang orang Indonesia berniaga di Malaysia. Selalu makan nasi dengan kerupuk, guys. Memang sedap, guys. Indonesia malah makan kerupuk bersama nasi. Oh no. Dia belum Jadi biasa lagi. mula-mula saya kaget sih. Jadi saya cuma habisin nasi, baru saya makan kerupuk. Tapi teman-teman Indonesia semua pada makan kerupuk bersama nasi. Dan kemarin KKN ya, itu semua teman-teman saya setim itu makan begitu. Dan saya satu-satunya orang gak mau kerupuknya. Dan saya bisa merasa didiskriminasi ya. Kerana saya lagi makan, saya bisa lihat ada banyak mata lihat ke saya. Apakah ini alien gitu? Kenapa gak makan kerupuk? Kan kerupuk itu enak. Guys, saya makan kerupuk cuman gak makan bersama nasi. No, kerupuk itu snack. Itu bukan meal, bukan salah satu lauk gitu. Kalau orang Indonesia malah makan seperti itu lauk ya. Itu aneh ya. Tapi itu Aneh kerupuk menurutnya, Indonesia guys. itu enak loh. Nah, bahas itu semua. Sekarang saya mau membahas tisu Indonesia. Tisu? Kalau tisu di Malaysia ya. Nah, iki tisu kecil tisu yang premier. kecil. Okay. Nah, terus kamu Itu taruh ke banyak orang dalam Malaysia dompet pakai. kamu taruh ke Terutama dalam wanita. kas kecil kamu. Tisu kecil. Tapi orang Indonesia malah tisunya gede. Sebenarnya tak tunjuk. Okey. Nah, iki kalau orang Indonesia tisu gede ini malah dibawa ke kampus. Itu mula-mula saya kaget sih. Saya minta tisu ini dari memang teman aneh, seangkatan saya. Itu malah dikasih tisu gini. Kalau di Malaysia ya, tisu gini biasanya apa ya, buat penggunaan awam, Ya, betul. penggunaan umum Umum. gitu, public gitu. Biasanya di meja kantor gitu. Tapi ini malah bawa banyak. Kerana orang Malaysia biasanya bawa gini. Ya, betul. Nah, terus tisunya kalau di Indonesia di warung-warung gini, tapi caranya taruhnya apa ya? Kayak gini. disumbat masuk ke dalam. Begini. Menarik ni, guys. Menarik, guys. Kasih ekor di sini. Ini mula-mula saya merasa cute juga ya. Itu aneh, tapi itu lucu ya. Apa ya, biar gak terbang gitu kan, kalau gini terbang betul, terus. betul. Nah, disumbat. Nah, ini wes benar. Itu. Jadi saya merasa aneh sih, dan saya kepengen beli tisu kecil biar apa ya, gampang dibawa. Tapi dari semua tisu saya lihat ya, itu semua yang ini kecil malah cuma ada itu merek yang itik aja, yang itu itik kuning wes kesupen jenengannya. Tapi semuanya pokoknya seperti gini, dan apa ya, yang kalau size yang gini ya, itu cuma 3,000. Ini malah lebih murah dari Malaysia. Kalau Malaysia apa ya? Ini 1,5. RM1, RM1.5 macam tu lah kalau di Malaysia yang kalau yang kecil tu. Itu malah murah tisunya di Indonesia. Penyetir Indonesia juga lagi aneh. Penyetir. Mula-mula saya sampai Indonesia, itu semua penyetirnya, motornya, mobilnya semua pada puput, pada horn, pada klakson. Kalau bahasa Indonesia klakson, bahasa Melayu itu horn ya. Klakson. Terus saya merasa aneh, kenapa apa ya, semua orang lagi marah gitu. Kenapa hong-hong di sini, hong-hong di sana itu marah. Tapi ternyata itu apa ya, itu kayaknya hai, itu salam, tapi dalam bentuk menyetir gitu. Jadi saya Kalau Indonesia horn itu maksudnya hi. Alright, okey. merasa Menarik aneh ni informasi kerana di Malaysia kalau kamu nge-horn gitu ya, kamu udah apa ya, kayaknya mengajak berantem gitu. Tapi di betul. Indonesia itu kayaknya apa, ada jenis yang horn yang lama, terus ada jenis pipi
pipik gitu. Yang kecil-kecil itu seperti salam gitu. Kalau kamu lagi menyetir motor, terus kamu ketemu tetangga, ketemu teman yang lagi kenal ya, kamu pipi gitu, kamu ngehon gitu. Dan juga ya kalau kamu merupakan pengangkutan pertama di antrian antrian lampu merah. Terus kan kalau itu lampu merah di Jogja ya, itu gak bisa lihat kalau kamu lagi di bawah lampu merahnya. Jadi kamu gak tahu kapan itu lampu tukar jadi hijau. Kamu harus tunggu orangnya hon. Biasanya yang ngehon itu ngehon biar bisa lancar, bisa pergi gitu. Dan sekarang saya udah tahu, saya malah yang menjadi sering ngehon. Kalau satu hari gak ngehon ya, kamu bukan orang Indonesia. Kamu pasti menunaikan tanggung jawab kamu untuk melancarkan transportasi di jalan. Hewan Indonesia aneh. Laundry Indonesia aneh. Makanan Indonesia aneh. Sekarang malah orang Indonesia yang aneh. Wah, orang Indonesia ada bahannya 50,000. bahannya zero, bahannya 50,000 berapa ya guys gitu, kalau convert ke duit Malaysia? Ini berapa? Tapi cantik ya. Ada apa tempat wisata. Indonesia. Wah, keren sekali. Iki nanti Bali. Wah, keren sekali. Suka banget saya. Nah, kenapa orang Indonesia lagi aneh sih? Karena kemarin saya lagi pengen dapat uang recehan itu susah sekali ya. Kalau untuk uang kertas 50,000 ya itu biasanya dapat, tapi saya jarang dapat uang 1,000 gitu. Itu biasanya dalam bentuk koin. Itu jarang dalam bentuk kertas gitu. Jadi kemarin saya sempat tanya ke itu tukang parkir, itu bisa titip kumpul uang 1,000 tapi dalam bentuk kertas biar nanti saya bayar itu gak ambil koin gitu kan, kelamaan gitu. Kalau ada Gojek itu malah enak ya, GoPay langsung scan, siap bayar, saya pergi dulu gitu. Nah, selepas tukang parkirnya itu kumpul, saya minta dikumpulin 20,000 tapi beliau malah kumpulin cuma 18,000. Ya udah gitu. Dan saya bingung. Dan walaupun Pak Tukang itu sudah tanya ke saya, saya cuma kumpul 18,000, apakah oke gitu. Terus saya bingung, kenapa itu kumpulin uang recehnya itu sepertinya harus dibayar gitu. Nah, ternyata kalau uang receh ya di Indonesia itu susah dapat untuk 1,000 ya. Kalau biasanya kemarin ada teman-teman komentar di live saya, kalau mau uang receh biasanya dikasih untuk pada hari raya gitu. Kalau orang besar bisa tukerin di bank. Tapi kalau uang yang lebih jumlah yang lebih kecil ya 500,000 gitu. Nah, itu banknya gak mau. Jadi harus tukar di tepi jalanan gitu. Itu enak ya Indonesia. Itu pasti tahu kalau kamu butuh apa, itu pasti ada warung atau toko kecil muncul di tepi jalan. Wah, jadi Indonesia aneh lagi. Guys. Dari semua cerita itu saya merasa Indonesia itu aneh sini, aneh sana. Dan kenapa saya merasa aneh? Kerana saya orang Malaysia yang tinggal di Indonesia. Saya bukan diperbesarkan dalam lingkungan ini. Jadi apa yang saya gak familiar dengan secara pribadi, secara individu, saya merasa aneh gitu. Itu pastinya kalau kamu melancong, kamu berwisata ke luar negeri, kamu lihat orang bule, lihat orang asing, kok makanannya gini aneh, kok budaya gini aneh, pakaian aneh, apa-apa aneh. Kata bijak bahasa Jawa, ojo membedakan marang sepodo-podo. Itu artinya menghargai perbedaan. Jangan membeda-bedakan sesama manusia. Sebenarnya kita manusia, kami diciptakan Tuhan ada beberapa flavor, ada perbedaan gitu. Jadi kita iktibarnya saling menghargai gitu. Mengenal gitu. Kalau kalian suka video kayak gini, kalian bisa nonton di sini. Kalau kalian pengen lanjut, pengen tahu, pengen update, subscribe ke saya. Terima kasih, matur nuwun. Sampai jumpa lagi. Okey guys, itu dia sebentar tadi bagaimana reaksi orang Malaysia atau Cina dari Malaysia yang kini belajar di Indonesia dalam jurusan doktor pergigian, di mana beliau telah membahaskan atau menerangkan beberapa hal di Indonesia menurut pada pandangannya sangat-sangat aneh guys. Ya, seperti yang beliau katakan tadi, beliau adalah orang Malaysia yang lahir di Malaysia dan kini belajar dan tinggal di Indonesia, dan dia bukanlah asal dari Indonesia dan bukanlah dibesarkan
dalam lingkungan dalam masyarakat Indonesia. Jadi memanglah beliau akan melihat sedikit keanehan dalam budaya masyarakat Indonesia. Walaupun Malaysia dan Indonesia ini adalah negara serumpun, tetapi tetap ada perbezaan dari segi budaya dan juga cara kehidupan seharian. Tetapi guys, keanehan yang beliau masukkan itu adalah satu keanehan yang positif, bukan keanehan yang negatif ya guys. So guys, gimana menurut anda guys? Adakah ini satu keanehan ataupun satu keunikan yang ada di Indonesia? So guys, jika anda punya pandangan ataupun cerita-cerita menarik di mana rata-rata orang Malaysia tidak tahu tentang Indonesia, anda boleh kongsikan di ruang komentar nanti guys. Bukan apa guys, supaya kita sama-sama dapat belajar atau kita menghargai dan meraihkan perbezaan sesama kita ya guys. So guys, saya rasa setakat itu saja dari saya kali ini. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa guys untuk anda subscribe, like, komen dan share. Okey guys, sebelum saya lupa, nanti di ruang deskripsi saya akan letakkan link gadget-gadget untuk studio seperti condenser mic, lighting, dan juga bagi para peminat-peminat hiking, anda boleh lihat juga link untuk equipment hiking saya akan letakkan di ruang deskripsi di bawah guys. Okey guys, saya rasa itu saja dari saya. Jika ada salah dan silap dari saya mohon maaf. Apapun kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai guys. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.